teman-teman, alhamdulillah kita lanjut lagi ya terkait dengan basic konsep yang ada di job analysis gitu ya. Nah, kalau tadi kita cerita tentang deskriptor atau data apa sih yang kemudian dikumpulkan di dalam proses analisa jabatan gitu ya. That's the theory. Kita akan lihat real fact-nya seperti apa. Ini adalah hasil survei yang dilakukan oleh Society of Human Resource Management (SHRM) di tahun 2014 mengenai informasi apa sih yang kemudian biasanya di-collect atau dikumpulin pada saat job analysis gitu ya. Yang paling banyak itu ternyata mereka mengumpulkan knowledge, kemudian yang di atas 90 ya, knowledge, skill, abilities, jadi lebih ke job spec-nya gitu ya, kayaknya yang mau dikumpulin. Coba nanti teman-teman lihat di job descriptor itu namanya apa tadi gitu ya. Kemudian ada task statement gitu, jadi list of activities performed on the job ya, terkait dengan tanggung jawabnya, terkait dengan perannya. Nah, kemudian yang selanjutnya juga banyak dikumpulkan, yang di atas 80%, di bawah 90% itu types of tool and technology. Ya, jadi tadi kalau di atas deskriptor namanya machine gitu-gitu ya. Jadi alat bantu gitu, checklist. Kemudian requirement qualification of knowledge, skill and abilities gitu. Jadi hampir mirip sebetulnya yang di atas 90 ini. Jadi requirement kualifikasinya. Jadi bisa jadi ini juga terkait dengan license tadi kalau yang diceritain di deskriptor versinya Brannick gitu ya. Kemudian juga competencies yaitu set of defined behavior ya. Kemudian sama job context. Nah, ada ya di atas tadi job context ya. Jadi environment-nya yang yang dihadapi oleh jabatan tersebut atau pekerjaan tersebut. Nah, kemudian yang di atas 60 di bawah 80 itu ada rating for knowledge. Jadi mereka mengumpulkan informasi mengenai knowledge skill abilities, tapi kemudian dari sisi pentingnya knowledge skill abilities itu seperti apa sih gitu ya. Jadi mereka menggunakan ratings. Kemudian performance kriteria. Nah, ini juga sebetulnya lebih dalam, lebih jauhnya lagi, jadi menentukan tentang standar dari masing-masing performance levelnya itu seperti apa gitu. Kalau di atas namanya performance indicator kalau nggak salah. Kemudian rating for task, jadi dari tugas yang ada, dari tanggung jawab yang ada, yang paling penting itu yang mana gitu ya. Kemudian yang di bawah 60% artinya yang nggak banyak orang kumpulkan pada saat data yang nggak banyak orang kumpulkan pada saat job analysis itu adalah rating for competencies gitu ya. Jadi sepenting apa kompetensinya, kemudian sekritis apa untuk dimiliki, frekuensi dipakai kompetensi tersebut seperti apa. Jadi sebetulnya follow up dari yang di atas tadi tuh, yang di atas 90%. Kemudian karakteristik lain juga rarely dipakai ya, misalnya personality, interest, work style gitu ya, jarang dikumpulkan gitu. Dan kemudian consequences of error. Nah, di atas kan ada ya tadi ya, jadi error apa yang bisa diterima sampai sejauh mana error, kesalahan atau ya terutama kesalahan atau kemudian miss atau kelalaian yang masih bisa ditoleransi itu tadi ada di atas. Nah, itu ternyata jarang banget untuk dikumpulkan di proses job analysis gitu. Nah, setelah kemudian teman-teman tadi sudah belajar tentang deskriptor, kemudian juga di sini ada real fact-nya mengenai deskriptor apa yang kemudian banyak dikumpulkan oleh job analis. Kalau ini tentu saja job analis yang tergabung di SHRM gitu ya. Kita kemudian akan lebih lanjut membahas mengenai kalau tadi sudah ada deskriptornya yang kemudian data yang harus dikumpulkan. Sekarang kita akan bertanya caranya gimana gitu ya. Tadi di depan di presentasi yang sebelumnya saya sudah cerita bahwa sebetulnya proses pengumpulan datanya tuh sama saja dengan yang teman-teman pelajari di metode pengumpulan data gitu ya. Jadi ada observasi, ada interviewnya ada dua, ada interview secara individu, ada juga secara grup, kemudian technical conference. Jadi kita
mengumpulkan orang-orang expert teknis gitu ya, kemudian diskusi, kemudian kuesioner itu kuesioner ya seperti biasa, diariesnya siapa, Dear Diary gitu ya. Diaries itu biasanya logbook sih sebetulnya. Jadi yang yang biasanya dipakai oleh eh, si pekerja gitu ya. Ya tadi tuh saya bilang checklist dan seterusnya. Kemudian equipment based method, jadi melihat equipmentnya. Kemudian reviewing record, melihat record, reviewing literatur, bahkan melihat literatur. Misal kalau pekerjaan ini idealnya dikerjakan seperti apa sih? Kemudian kita ngelihat aspek indikatornya apa saja sih sehingga pekerjaan itu dikatakan berhasil. Jadi bisa jadi kita melihat literatur gitu ya. Kemudian studying equipment design specification, jadi kita lihat mesin kan ada guide-nya ya biasanya. Kemudian kita lihat gitu ya tadi untuk menentukan let's say tentang standar errornya, tentang performance indicator-nya gitu ya. Kemudian atau yang lebih keren lagi adalah doing the work-nya. Jadi mencoba si job analisnya sendiri mencoba untuk melakukan pekerjaan tersebut gitu ya. Kira-kira seperti apa sehingga kemudian bisa tahu gambaran secara umum pekerjaan tersebut. Nah, setelah ini, ini dia. Ini hal yang menarik mengenai lagi-lagi saya akan memberikan fakta menarik mengenai metode apa yang kemudian biasanya banyak dipakai oleh job analis gitu ya. Yang sering dipakai itu adalah interview katanya gitu. Jadi banyak sekali orang yang kemudian nyaman sekali untuk melakukan interview gitu ya, 50% orang. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan observasi gitu ya. Wah, ini dua-duanya keahlian anak-anak S1 psikologi nih gitu ya, observasi dan interview. Yang ketiga itu juga bahkan masih keahlian anak psikologi, membuat kuesioner yang terstruktur gitu ya. Habis itu baru kemudian melihat checklist, kemudian yang berikutnya open-ended questionnaire, atau kemudian bisa melihat existing sources of information gitu. Yang paling rendah dan masih ada namanya itu adalah dengan melihat diary gitu ya, dengan melihat catatan dari proses kerjanya si karyawan seperti itu. Nah, selanjutnya kalau kemudian tadi teman-teman sudah mempelajari deskriptornya apa atau data yang dikumpulkan itu apa saja, kemudian cara mengumpulkannya, caranya gimana, metode seperti apa gitu ya, cara mengumpulkannya, dan sekarang adalah kita belajar tentang data sources-nya atau tentang sumbernya dari mana aja. Wah, ternyata banyak banget gitu ya. Kalau terbayang kan kalau mau tahu pekerjaan ya kita harus tanya sama job holder ya atau pemegang jabatannya, tapi ternyata bisa saja kita tidak hanya bertanya pada job holdernya kalau kita interview atau observasi gitu ya, atau kuesioner juga. Maksudnya kita nggak hanya mengambil data dari satu sumber aja, tapi juga dari banyak sumber. Misal dari job analis gitu ya. Job analis itu adalah yang melakukan analisis jabatannya. Kemudian juga bisa juga dari job holder immediate supervisor, jadi atasan langsungnya. Atau kemudian justru yang lebih tinggi lagi gitu ya, manajernya. Atau ya ini dia paling utama biasanya job holdernya. Atau bisa juga dari technical expert gitu ya. Jadi biasanya ada beberapa organisasi yang sudah mendefinisikan nih si bapak ini ahli di bidang ini gitu ya, ahli di bidang tadi misalnya terkait dengan welding, ahli pengelasan gitu. Itu dedengkotnya, gurunya gitu ya. Nah, kita boleh bertanya sama beliau gitu mengenai pekerjaan menjadi pengelas di offshore. Atau kemudian spesialis dari training organisasi gitu ya. Jadi biasanya orang-orang training itu tahu betul mengenai apa yang kemudian harus dikuasai. Kemudian let's say paling ahli juga mereka kan, karena mereka yang tahu ya, misalnya training apa yang tersedia, lisensi apa yang tersedia. Nah, kita boleh bertanya sama mereka. Kemudian klien or customer, kita boleh tanya sama klien atau customernya. Kemudian atau unit organisasi yang lain juga yang berhubungan. Atau juga dari written dokumen gitu ya, written dokumen misal tadi dari diaries gitu kan, itu kan written dokumen. Kemudian atau kemudian data-data visi misi itu juga dari written dokumen gitu ya.
Kemudian juga bisa dari previous job analysis. Jadi dari hasil analisa jabatan yang sebelumnya gitu. Kita lihat dokumennya ada enggak gitu ya. Kalau sudah pernah dilakukan, kalau enggak ada ya nggak bisa. Nah, kemudian setelah semua itu dapat ya teman-teman, deskripsinya sudah dapat, berdasarkan metode yang kita definisikan, kemudian berdasarkan sources yang kita tentukan gitu ya. Sekarang kemudian kita menganalisanya gimana caranya gitu ya. Ada sekitar, kalau di bukunya Brannick, ada sekitar 10 cara untuk bisa menganalisis data-data yang masuk kita gitu ya, data-data yang masuk di pengumpulan data kita. Yang pertama biasanya kita bisa menganalisis di level duties gitu ya. Jadi menganalisis di level tanggung jawab itu cukup lengkap dan komprehensif, karena biasanya kan kalau kalimat duties itu dia mengcapture banyak informasi dan kalimatnya singkat. Dan ini biasanya sangat penting untuk dilakukan juga kalau misalnya kemudian kita menganalisis jabatan itu untuk tujuan job evaluation maupun penyusunan job families. Kita juga bisa menganalisisnya di level task gitu ya, di level tugas gitu ya. Untuk bisa, kalau tadi lebih umum kan, kalau duties itu lebih umum, kalau task biasanya agak lebih detail sama komprehensif mengenai jabatan tertentu. Biasanya cocok untuk digunakan untuk seleksi pekerja. Misal kita melakukan job analisis, tapi tujuan melakukan job analisisnya itu untuk menyusun untuk dalam seleksi, terutama dalam work sample test. Jadi kita akan bikin tes buat work sample. Jadi kadang-kadang kan untuk masuk pekerjaan tertentu ya teman-teman, ada pekerjaan-pekerjaan yang butuh tes yang terkait dengan work sample. Oh, contohnya saya deh, pas masuk menjadi dosen itu saya disuruh micro teaching namanya, itu work sample test gitu ya. Nah, sebaiknya gitu ya, sebelum kemudian kita menyusun work sample test, ini apa aja nih tesnya, work sample-nya apa dari tugas dosen, dan kemudian rubriknya, penilaiannya tuh harus berdasarkan kriteria apa gitu ya. Nah, itu sebaiknya kalau kita melakukan analisa jabatan untuk tujuan itu, kita menganalisisnya, unit analisisnya di level tugas gitu ya. Jadi kalau dosen kan tugasnya mengabdi, meneliti, sama kemudian mengajar. Nah, kalau meneliti sama mengabdi itu kan agak susah ya kalau dibikin work sample. Oh, yang mengajar nih yang bisa dilakukan. Nah, kemudian bisa juga di level activities, jadi lebih kecil lagi teman-teman. Pernyataan aktivitas seringkali digunakan dalam questionnaire analysis. Nah, biasanya activities ini, activities itu kan sebetulnya lebih lebih jelas gitu ya, karena kita lihatnya lebih detail, tapi nggak terlalu detail banget sih gitu ya. Jadi let's say kayak ngajar itu saya harus menyiapkan proses mengajar, mendelivery materi. Proses mengajar adalah misalnya menyiapkan materi, mendelivery, dan seterusnya. Nah, itu kan di level activities ya, teman-teman. Nah, biasanya itu lebih jelas buat buat responden yang diambil datanya gitu. Kalau kemudian pertanyaan-pertanyaan itu dalam bentuk activities. Terutama kalau proses pengambilan datanya kita maunya pakai questionnaire. Nah, oleh karena itu, dari hasil itu biasanya kan bentuknya activities ya, karena tadi kita nanya activities. Nah, unit analysisnya juga ngikutin tuh. Maka kemudian kita menganalisisnya di level activitiesnya. Gitu. Gitu ya. Nah, baru kemudian nanti kita kalau mau diramu lagi, activities itu jadi ramuan hasil berupa job desk yang kemudian levelnya itu task sama duties, ya bisa juga gitu. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa menganalisisnya di level elemental motion, jadi gerakan yang lebih detail lagi gitu ya. Biasanya untuk menganalisis jabatan yang dominan menggunakan fisik gitu. Jadi misalnya kayak tadi tuh saya cerita tentang welding gitu ya, tentang ngelas offshore. Ngelas offshore yang benar itu yang seperti apa sih? Gitu. Itu kan fisik ya teman-teman, pekerjaan fisik. Dan langkah per langkahnya itu sangat detail dan kemudian sangat mempengaruhi hasil kerjanya. Makanya kemudian elemental motion, analisis di level elemental motion gitu ya, gerakan-gerakannya kita let's say menyalakan alat las selama berapa menit untuk pemanasan misalnya kayak gitu dan seterusnya, itu sangat penting sekali
untuk dilakukan gitu ya, karena ya tadi kuncinya justru memang di gerakan-gerakan yang sangat spesifik. Maka sebaiknya analisis untuk kerjaan jenis itu adalah analisis di level elemental motion. Kemudian bisa juga di level job dimension gitu ya. Fokus analisisnya kalau tadi di fisik, kalau job dimension itu biasanya lebih ke mental, sensori, dan juga respon pekerja. Biasanya dimensi jabatan merupakan grouping dan cluster dari aktivitas pekerja. Misal terkait dengan aktivitas perencanaan dan pengorganisasian gitu ya. Aktivitas kalau dosen misalnya aktivitas mengajar, dimensi mengajar, ada dimensi penelitian, ada dimensi pengabdian gitu, misalnya kayak gitu. Jadi level yang lebih besar itu juga boleh. Kemudian atau kemudian mau menganalisisnya dari di level di unit worker karakteristik requirement. Jadi data-datanya lebih ke fokus pada persyaratan yang dibutuhkan oleh pekerja. Again gitu ya. Unit of analysis itu sangat dipengaruhi juga oleh tujuan dari kita melakukan job analysis gitu ya. Ada yang job analysisnya hanya buat keperluan seleksi misalnya, nah maka kemudian worker characteristic requirement ini menjadi pilihan yang sangat bagus dalam melakukan analisa data yang diperoleh. Kemudian bahkan beberapa metode analisa jabatan itu udah punya listnya, udah punya datanya, udah rapi gitu ya, list dari KSAO yang dibutuhkan untuk jabatan apa aja, nanti ntar tinggal checklist. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Yang berikutnya adalah skills applied to unit of work gitu ya. Jadi ada juga alat, ini saya ngomong alatnya dulu ya. Alat yang dibuat gitu, nanti kita akan ceritakan lagi di yang selanjutnya, itu dimana responden dari job analysis kita itu diminta untuk membuat rating gitu, kemudian membuat rating atau kemudian membuat checklist gitu ya terhadap list dari pekerjaan-pekerjaan apa yang kemudian dilakukan. Nah itu udah ada listnya. Jadi nanti job analis akan membuat skala pada aktivitas, tugas maupun tanggung jawabnya, lalu membuat judgement-nya berdasarkan karakteristik. Misal, oh ini kerjaannya tingkat kesulitannya segini, kerjaan yang ini terkaitnya dengan tingkat kepentingannya segini, setinggi apa, kemudian dia interaksi dengan data seperti apa. Nah itu bisa juga dilakukan analisis yang seperti itu. Atau kemudian analisis skala. Jadi tadi juga, kalau tadi kan cuma listnya apa gitu ya. Nah kalau misalnya ini tidak hanya listnya saja, tapi juga dinilai gitu sejauh mana kemampuan itu harus dimiliki oleh si pekerja gitu ya. Nah ini unit analisis yang seperti ini, jadi lebih detail lagi. Nah atau kemudian bisa juga kita menganalisisnya dengan pendekatan kompetensis gitu ya. Agak mirip sama yang KSAO tadi gitu ya. Jadi unit analisisnya digunakan untuk mendefinisikan kompetensi yang dibutuhkan oleh jabatan maupun sekelompok jabatannya gitu ya. Again, tergantung dari tujuan analisa jabatan itu mau dipakai buat apa. Dan yang paling umum sekali yang sudah biasa kita lakukan gitu ya di pendekatan penelitian itu adalah qualitative versus quantitative analysis. Jadi kalau misalnya kita walaupun kebanyakan kalau tadi kita kemudian berpikir tentang ada data tentang bahwa job analysis itu banyaknya banyaknya dilakukan oleh job analis itu menggunakan metode interview. Maka kemudian maka data yang dihasilkan mostly itu adalah kualitatif gitu ya. Maka pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa data adalah pendekatan kualitatif. Tapi juga kadang-kadang ada juga proses analisa data yang pakai structure questionnaire gitu ya. Maka kemudian data yang dihasilkan biasanya juga ada kombinasi, ada data kuantitatifnya. Nah, otomatis itu kemudian dianalisa, diproses dengan pendekatan kuantitatif seperti itu. Nah, again tergantung teman-teman nyamannya pakai apa gitu ya. Kemudian tujuannya itu apa, melakukan analisa jabatan untuk kepentingan apa. Kemudian yang berikutnya adalah
teman-teman datanya yang diperoleh itu banyaknya data yang seperti apa gitu ya. Makanya itu yang akan menentukan mengenai cara menganalisa yang paling tepat yang akan dilakukan oleh teman-teman. Nah, saya prinsip dari ini materi ini apa ya, ibaratnya pemantik sedikit aja mengenai metode dari analisa jabatan. Jadi ada berbagai macam metode yang sudah diciptakan oleh para ahli. Itu banyak banget kalau teman-teman mau cari, mau browsing, macam-macam metodenya gitu ya, macam-macam klaimnya, apa kelebihan dan kekurangannya metodenya. Tapi prinsipnya adalah bahwa setiap orang itu bisa menemukan caranya sendiri-sendiri untuk melakukan job analysis gitu. Yang paling penting adalah teman-teman memahami building blocks-nya tadi gitu ya, data apa yang mau didapat, kemudian atau deskriptornya, kemudian metodenya pengumpulan data yang mau dipakai apa, kombinasi dari metode pengumpulan data seperti apa, kemudian source-nya, sumbernya dari mana gitu ya, kemudian menganalisanya setelah data didapatkan, menganalisanya dengan cara seperti apa gitu. Teman-teman bisa menentukan gaya atau metode yang dihasilkan oleh teman-teman sendiri gitu dengan memahami dasar-dasarnya tadi. Tapi secara umum memang kemudian kalau misalnya yang beredar gitu ya di hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh para praktisi itu secara umum ada 3. Ada yang work oriented methods. Jadi biasanya work oriented itu yang berorientasi pada pekerjaannya, pada pekerjaannya gitu ya. Tentu saja biasanya metode ini untuk menghasilkan data-data, untuk menghasilkan hasil analisa jabatan yang bisa menggambarkan mengenai pekerjaannya tersebut atau menggambarkan mengenai jabatannya tersebut. Baru kemudian dia sebar untuk manfaat yang lain gitu ya. Tapi ada juga metode yang berorientasi pada workernya gitu ya, pada pekerjanya. Dan ada juga satu lagi metode yang hybrid katanya. Hybrid gitu ya. Yang hybrid itu yang mengkombinasi antara keduanya. Nah, kita akan akan mendiskusikan gitu, akan membahas mengenai 3 metode ini di pertemuan yang selanjutnya. Jadi ini buat cicip-cicip dulu. Silakan kalau misalnya teman-teman mau duluan nih Bu, saya mau duluan dong lihat lihat materinya ada di mana gitu ya, teman-teman bisa lihat di bukunya Brandik, itu sudah sangat lengkap sekali, tapi detail untuk diskusinya kita akan lakukan di minggu depan. Terima kasih banyak teman-teman atas perhatian dan kerjasamanya di pertemuan yang ke-5 ini. Semoga teman-teman selalu sehat, selalu bahagia. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.